Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Diva Clarissa Fania dengan NIM B103-120-1095. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi implementasi Big Data pada organisasi nirlaba dan pada pemerintahan. Tanpa menunggu begitu lama lagi, marilah kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai implementasi Big Data pada organisasi nirlaba. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti dari organisasi nirlaba itu sendiri. Menurut PSAK nomor 45, organisasi nirlaba adalah organisasi non-profit yang sumber pemasukannya berasal dari sumbangan pihak anggota. Nah, tujuan dari organisasi nirlaba ini tidak untuk mencari perhatian atau tidak berorientasi pada mencari keuntungan. Adapun contoh-contoh dari organisasi nirlaba ini seperti rumah sakit, kemudian ada perpustakaan, kemudian sekolah, serta lembaga-lembaga pelayanan masyarakat lainnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih apa arti dari organisasi nirlaba itu sendiri. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan implementasi Big Data pada organisasi-organisasi nirlaba. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, itu organisasi nirlaba diantaranya ada rumah sakit, sekolah, dan perpustakaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas implementasi Big Data pada tempat-tempat tersebut. Yang pertama adalah rumah sakit. Pada masa yang semakin maju ini, data-data yang dimiliki oleh pihak rumah sakit juga pastinya akan terus semakin bertambah. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu juga bahwa rumah sakit adalah salah satu pusat dari pelayanan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, Big Data ini sangat membantu rumah sakit dalam hal mengumpulkan serta menyimpan data-data pasien yang akan dilayani di rumah sakit. Data-data ini berupa data diri pasien, kemudian data kerabat pasien, hingga data riwayat penyakit yang pernah diderita oleh pasien. Nah, dengan terkumpulnya data dengan cepat dan lebih tepat ini juga, pihak rumah sakit selaku tenaga medis juga dapat segera memutuskan apa sih tindakan yang baiknya dilakukan untuk pasien dengan kondisi-kondisi yang berbeda-beda ini. Dengan begitu, pelayanan yang dilakukan juga dapat dengan lebih efektif dan efisien, baik itu dari rumah sakit untuk ke pasiennya itu sendiri. Selain itu, antara rumah sakit dan pemerintah juga sekarang saling berkorelasi untuk menciptakan program-program yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Nah, Big Data ini dapat membantu untuk mengintegrasikan data-data dari rumah sakit ke pemerintah dengan lebih cepat dan juga lebih tepat, sehingga pelaksanaan dari program pemerintah ini dapat lebih efektif dan efisien bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah implementasi Big Data pada perpustakaan. Nah, Big Data ini juga memiliki peran besar pada perpustakaan karena seperti yang kita tahu, data yang disimpan perpustakaan juga merupakan data-data yang sifatnya besar dan banyak. Nah, perpustakaan yang sebagai sumber ilmu pengetahuan yang bisa diakses oleh masyarakat umum juga menyimpan begitu banyak buku dengan berbagai pengarang dan kategori yang berbeda-beda. Inilah juga perannya Big Data, yaitu untuk mengklasifikasikan buku-buku berdasarkan pengarang maupun berdasarkan kategori-kategori yang berbeda-beda tadi, sehingga memudahkan bagi penggunanya untuk dapat lebih cepat dan tepat efisien untuk mengakses informasi yang ia inginkan. Kemudian Big Data juga berguna untuk mempermudah pendataan anggota-anggota perpustakaan dan juga mendata simpan pinjam buku di perpustakaan. Ketiga adalah implementasi Big Data di sekolah. Nah, sekolah itu adalah salah satu jenis organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di masyarakat. Nah, implementasi Big Data ini juga sudah mulai dilakukan di sekolah yang ada di Indonesia. Big Data pada lembaga pendidikan ini dapat lebih membantu pengumpulan dari data para pelajar dari tahun ke tahun dengan lebih efisien dan lebih efektif. Nah, data-data diri ini bisa berupa data prestasi, kemudian penyusunan nilai, serta peringkatan atas nilai-nilai yang dicapai pelajar. Kemudian dengan adanya implementasi Big Data ini, tenaga pendidik juga dengan lebih mudah mengetahui kondisi-kondisi dari setiap pelajar yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda, sehingga tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik juga bisa lebih disesuaikan sesuai dengan kompetensi para pelajarnya masing-masing. Baiklah, itu tadi adalah implementasi Big Data pada organisasi-organisasi nirlaba. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan implementasi Big Data pada pemerintahan. Nah, di masa yang semakin bergerak terus maju ini, data-data yang dihimpun oleh pemerintahan juga semakin banyak. Nah, proses administrasinya juga terjadi tanpa henti. Maka dari itu, hal ini menyebabkan butuhnya effort atau tenaga yang lebih besar dalam menghimpun data-data yang semakin banyak ini. Big Data lah di sini berperan untuk membantu pengumpulan data dan menyimpan banyaknya data-data yang harus
diperhatikan oleh pemerintah. Nah, Big Data ini membuat penanganan data-data dengan lebih efektif dan efisien, sehingga ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk bisa membuat kebijakan dengan lebih tepat dan akurat, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Big Data ini dimanfaatkan oleh sistem pemerintahan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Manfaat-manfaat ini bisa diambil untuk pelaksanaan program pemerintah, untuk memberdayakan warga, dan meningkatkan transparansi dari kinerja pemerintah ini kepada masyarakat secara umum. Nah, peran Big Data bagi pemerintah atau layanan publik ini sangat penting menggunakan analitik dari Big Data, sehingga Big Data ini bisa mentransformasikan data-data eksternal menjadi suatu informasi yang dapat berguna bagi pemerintahan dalam operasinya sehari-hari, sehingga informasi ini bisa membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang akan berguna bagi masyarakat. Adapun manfaat dari penerapan Big Data di pemerintah, diantaranya yang pertama adalah meningkatkan kinerja pemerintahan. Kenapa bisa demikian? Seperti yang setelah kita bahas tadi, bahwa proses administrasi setiap hari itu terus terjadi, dan data-data yang dihimpun oleh pemerintah juga terus terjadi, terus semakin banyak. Nah, dengan adanya Big Data, maka penghimpunan data-data bisa dengan lebih efektif dan efisien. Pemerintah pun dapat dengan lebih tepat, lebih cepat, dengan akurat, itu menentukan kebijakan apa sih yang harusnya dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Sehingga ini bisa meningkatkan kinerja pemerintah semakin lebih baik dari hari ke harinya. Kemudian penggunaan dari Big Data ini juga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam hal analisisnya, karena Big Data ini dapat mensortir data-data mana sih yang lebih tepat digunakan, data mana yang tidak sebaiknya digunakan. Maka dari itu, inilah yang menyebabkan kinerja pemerintah dapat lebih meningkat dengan adanya Big Data. Kemudian manfaat yang kedua adalah dari implementasi Big Data di pemerintahan ini dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Kenapa demikian? Karena kan di masa yang semakin maju ini, implementasi Big Data tidak hanya digunakan oleh satu sektor di pemerintahan saja, tapi di berbagai sektor seperti sektor perdagangan, terus sektor pertanian, hingga sektor pariwisata, serta ekspor dan impor. Nah, dengan Big Data yang membantu perkembangan di berbagai sektor ini, tentu saja juga dapat meningkatkan efisiensi pemerintah dalam mensupport dan mendukung negara dari berbagai sisi. Nah, perkembangan ini bisa melalui berbagai sisi kehidupan negara, sehingga dapat membantu peningkatan pendapatan negara dan memajukan kehidupan masyarakat dari sisi yang positif. Nah, penggunaan Big Data ini dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat, sehingga pemerintah dapat juga menentukan strategi yang tepat untuk dilaksanakan dan diterapkan untuk memajukan setiap sektor kehidupan yang ada di sela-sela masyarakat. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan transparansi kepada pemerintahan. Nah, Big Data dapat membantu meningkatkan transparansi pada pemerintahan, karena Big Data ini dapat mensupport sistem open government. Kenapa demikian? Karena hampir semua lembaga pemerintahan sekarang memiliki fitur digitalnya. Kemudian lembaga pemerintahan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara luas mengenai program-program apa saja yang akan mereka jalankan atau apa saja yang telah mereka jalankan, serta bagaimana sih hasil dari program-programnya tersebut. Nah, kenapa Big Data ini dapat bermanfaat bagi adanya sistem open government ini? Karena sistem open government ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga ini dapat berdampak positif kepada pemerintah. Selain itu, tidak sedikit instansi-instansi pemerintah juga telah aktif menggunakan media sosial sebagai wujud publikasi hasil kerjanya kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih contoh dari implementasi Big Data di pemerintah ini. Nah, saya akan memberikan sekitar 3 contoh dari implementasi Big Data di pemerintahan. Yang pertama adalah implementasi Big Data di pemerintahan Kota Bandung. Bagaimana sih implementasinya? Yaitu pemerintah Kota Bandung ini membangun suatu digitalisasi yang disebut Digital Command Center di tahun 2015. Nah, sosial media analitik ini menyajikan data-data trending topik dan analisis mengenai Kota Bandung melalui sosial media. Kemudian layanan ini dapat membantu pemerintahan Kota Bandung untuk mengetahui situasi-situasi terkini yang terjadi di Kota Bandung tersebut, sehingga mereka juga dengan lebih tahu apa yang harus dilakukan dan langkah-langkah apa sih yang harus segera dilakukan di saat-saat tertentu.
Nah, ini juga bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam mengevaluasi program dan kebijakan yang ia laksanakan. Apakah program tersebut sudah baik bagi masyarakat atau ada hal-hal yang harus diubah untuk meningkatkan efektivitas program tersebut di masyarakat. Apakah program itu masih relevan dengan kondisi masyarakat saat itu atau tidak. Yang selanjutnya adalah implementasi Big Data untuk program Indonesia Pintar atau disebut juga dengan PIP. Nah, program Indonesia Pintar ini adalah suatu program yang diadakan oleh pemerintah untuk melakukan pembiayaan yang ditujukan kepada pelajar ataupun mahasiswa yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Nah, jadi pemerintah akan memberikan kesempatan belajar dan memberikan bantuan berupa uang tunai dan perluasan akses untuk mahasiswa atau peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan melakukan pembiayaan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar. Nah, PIP ini memerlukan koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Sosial. Maka dari ini wujud dari implementasi Big Data karena dari ketiga kementerian ini juga diperlukan koordinasi antara data-data yang mereka miliki. Nah, koordinasi antara data-data yang mereka miliki ini terwujud melalui sistem Big Data. Nah, kemudian pemerintah menggunakan sistem informasi kesejahteraan sosial yang adalah suatu pengolahan data kesejahteraan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Sistem ini dapat dikatakan sebagai salah satu pemanfaatan dari Big Data tersebut pada program Indonesia Pintar. Nah, kemudian bagaimana sih peran dari Big Data ini sendiri? Nah, PIP ini bisa menjangkau ke berbagai wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Maka dari itu, koordinasi antara data dari satu wilayah ke wilayah lain dan kepada data pusat itu sangat diperlukan dari sistem Big Data ini. Nah, jadi melalui sistem-sistem yang ada itu, pemerintah dapat memastikan dari kelayakan penerima program ini. Implementasi dari Big Data ini juga telah dilakukan pada sektor perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada sektor perpajakan ini, Big Data digunakan untuk menghimpun dari data-data masyarakat yang ada, serta untuk memperbarui adanya data-data terbaru. Nah, ada juga Big Data ini adalah kunci untuk meningkatkan pembayaran pajak di Indonesia, meningkatkan kepatuhan pajak yang ada di Indonesia. Nah, menurut pasal 35A ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan itu menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain berwajib itu harus untuk memberikan datanya dan informasi kepada Ditjen Pajak. Ini untuk memudahkan pendataan dari Ditjen Pajak untuk mewujudkan rasio pajak yang tinggi atau rasio kesadaran perpajakan di masyarakat Indonesia. Nah, kemudian adapun salah satu bentuk Big Data adalah adanya bentuk digitalisasi ekonomi yang dilakukan dengan Single Identity Number atau orang memiliki satu number identity ini. Maka dari itu, SIN ini bisa berguna juga untuk sebagai penghimpun informasi terkait data keluarga, kepemilikan aset, serta data kepolisian, perbankan, dan pajak, serta data-data lainnya. Inilah yang akan dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak untuk men-tracking masyarakat-masyarakat yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau melaporkan pembayaran pajaknya. Nah, selain itu, Big Data pada perpajakan juga digunakan ketika dari Ditjen Pajak ini akan memberitahukan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Inilah salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak pada perpajakan di Indonesia. Ini akan membantu Ditjen Pajak untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk perpajakan di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari analisis Big Data kelas C. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menyaksikannya. Terima kasih dan sampai jumpa.